Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Ian pun kembali ke ruangannya dan memberitahu Nisa tentang rencana jamuan makan malam yang akan mereka hadiri. Namun bukan Nisa namanya jika dia tidak membuat kesal orang lain. Apa mesti saya ikut asisten Brian? Bukankah hanya bos yang perlu menghadirinya? Ucap Nisa begitu Brian selesai bicara. Apa kamu tidak lelah membantah? Kamu ingin bos marah lagi padamu? Apa salahnya sekali-kali kamu menurut? Tegas Brian. Bukan begitu, saya hanya bingung. Mau apa saya di sana? Saya rasa posisi saya tidak begitu penting. Lagi pula untuk menghadiri acara seperti itu, bukankah saya harus mengenakan pakaian resmi? Saya tidak memiliki pakaian yang pantas untuk dipakai, dan saya takut malah bikin bos malu nanti. Jelas Nisa alasan penolakannya. Udah selesai kamu ngebantahnya? Kalau iya, saya baru akan bicara, tukas Brian dengan nada kesal. Iya asisten Brian, sahut Nisa sambil menundukkan kepala. Dengar, penting gak pentingnya kamu di perusahaan ini. Jika bos bilang kamu ikut, ya kamu harus ikut. Bukankah sejak awal sudah saya jelaskan? Itu kenapa saya bilang jam kerja kita tidak sama dengan pegawai lainnya. Dan masalah pakaian, nanti kita akan pulang lebih cepat untuk membelikanmu pakaian yang pantas. Jadi saya harap kamu tinggal menurut saja, jangan selalu membantah. Saya lelah melihatmu dan bos selalu berdebat. Brian bicara tegas. Baiklah asisten Brian, tapi gaji saya tidak akan dipotong kan? Karena bos membelikan saya pakaian. Jujur, saya tidak bisa boros. Saya perlu uang, jadi saya mohon jangan potong gaji saya. Bukankah itu keinginan kalian yang mau membelikan pakaian? Terang Nisa ketakutannya. Tentu saja, apa kamu pikir bos akan melakukan hal itu? Bahkan untuk membelikanmu toko pakaian saja bos mampu. Apa mungkin hanya membelikan beberapa pakaian, bos harus memotong gajimu? Ternyata pikiranmu sangat picik ya, ejek Brian akan pemikiran Nisa. Bukan begitu maksud saya asisten Brian, karena bos tidak menyukai saya, makanya saya berpikir begitu. Bukan karena bos tidak mampu, Anda selalu salah tanggap dengan saya. Saking saya takut karena selalu salah di mata bos. Bahkan untuk menggunakan kartu kredit perusahaan saja saya takut. Saya takut nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya saya selalu berhati-hati, jelas Nisa dengan nada sedikit kesal. Dibilangin malah kamu menceramahi saya. Kamu tidak bisa ya sekali saja berpikir positif pada bos. Kenapa selalu berpikir buruk tentangnya? Apa kamu pikir bos itu tidak waras hingga akan selalu melakukan hal yang ada dalam pikiranmu itu? Tegas Brian. Bukan begitu asisten Brian. Belum selesai Nisa bicara, Brian langsung memotong. Udah, stop ngebantah. Kamu tinggal menuruti saja mau bos. Maka kamu akan bekerja dengan tenang. Jangan selalu membantahnya, karena bos tidak suka dibantah. Dan ingat, kamu browsing sendiri sana tentang tata cara menghadiri perjamuan penting. Jangan sampai kelakuan minusmu bikin malu bos, dan jangan sekali-kali kamu membantah bos di depan para relasinya. Jika itu terjadi, saya tidak akan bisa membantumu lagi. Tekan Brian kata-katanya. Baiklah asisten Brian, saya akan belajar tata caranya, dan saya janji tidak akan bikin bos malu. Saya juga takut mati jika sampai saya berbuat salah di depan para relasi bos. Kemungkinan bos akan membunuh saya, ucap Nisa sambil berbalik menuju mejanya. Goda Brian menakuti Nisa. Itu malah lebih menakutkan. Baiklah, saya tidak akan melakukan kesalahan di sana. Saya akan bersikap sebaik mungkin. Tapi bos juga jangan marah-marah terus, biar saya tidak tersulut emosi juga, gerutu Nisa pelan. Namun masih bisa didengar Brian. Namun Brian enggan menanggapi dan hanya diam saja. Pukul 4, Brian menyuruh Nisa bersiap-siap karena sang bos sudah menyuruh mereka ke ruangan untuk segera mengerjakan rencana mereka yang akan mempermak Nisa agar bisa pantas menghadiri acara jamuan. Ayo kita ke ruang bos, rapikan mejamu, ajak Brian. Namun Brian melangkah terlebih dahulu meninggalkan Nisa
yang masih harus merapikan mejanya. Tak lama Nisa menyusul Brian yang terlebih dahulu sampai ke ruangan sang bos. Nisa mengetuk pintu ruangan sang bos dan langsung dipersilakan masuk. Nisa pun langsung bergegas masuk. Dia tak ingin bosnya mengomel lagi karena merasa Nisa lamban. Ayo kita pergi, nanti malah tidak keburu. Kita nggak tahu apakah ada pakaian yang cocok untuk gadis ini, ledek Daniel. Seolah akan sulit bagi mereka mencari pakaian untuk Nisa, karena Nisa tidak pantas memakai apapun. Nisa enggan menanggapi dan langsung saja mengikuti langkah sang bos dan asisten Brian. Brian sempat menghampiri sekretaris sang bos dan menyuruhnya untuk pulang saja. Karena tidak ada lagi yang perlu dikerjakan, sang sekretaris pun menanggapi dengan senang hati. Akhirnya mereka sampai di lobi. Sopir menyerahkan kunci kepada Brian karena Brian yang akan membawa sendiri mobil bosnya. Mereka pun berangkat dan menuju salon terbesar di kota ini, karena salon ini adalah milik perusahaan Daniel sendiri. Saat Daniel datang, para pegawai langsung berbaris rapi. Nisa sedikit heran, tak percaya jika perusahaannya juga mengelola sebuah salon besar. Manajer salon langsung menghadap Daniel dan menanyakan apa keperluan sang presdir. Manajer itu sempat berpikir bahwa sang presdir yang ingin perawatan, namun ini bukanlah jadwal yang biasanya. Pak presdir ingin perawatan apa? Tanya sang manajer, sedangkan para pegawai kembali pada kesibukan mereka. Daniel masuk ke ruangan yang biasa dimasukinya jika dia sedang berkunjung ke salonnya dan duduk di sofa mewah yang ada di sana. Nisa dan Brian mengikuti dari belakang. Bukan saya, tapi tolong kamu permak habis wanita itu, tunjuk Daniel pada Nisa. Oh, baiklah Pak, kami mesti mendandani untuk acara apa? Tanya sang manajer, namun kali ini Brian yang menjawab. Karena memang Daniel tidak suka selalu ditanya, dia selalu memperlakukan pegawainya bak seorang peramal yang harus tahu kemauannya, meskipun dia tidak mengatakannya. Untung saja ada asisten Brian yang selalu tahu watak dan kemauan sang bos, hingga membuat para pegawainya tidak kebingungan dengan apa maunya. Kami akan pergi ke acara jamuan resmi dan acara itu sangat mewah. Jadi kamu dandani dia yang pantas. Sekalian kamu telepon butik perusahaan agar membawakan beberapa pakaian yang cocok. Oh iya, kamu juga suruh mereka bawa beberapa pakaian kerja untuk sekretaris, perintah Brian, dan langsung disetujui sang manajer. Dengan sigap, sang manajer mengerahkan para pegawainya yang sedang tidak ada pelanggan untuk mempermak Nisa, supaya Nisa pantas untuk diajak ke acara jamuan. Sang manajer juga menelpon butik perusahaan agar membawakan pakaian yang dipesan Brian serta beberapa perhiasan yang cocok untuk Nisa. Nisa hanya menurut saja, tanpa berani membantah sepatah kata pun. Dia tidak ingin memancing kemarahan sang bos lagi, meski sedikit bingung dan heran atas sikap bosnya yang tiba-tiba baik padanya meski masih dengan sikap dinginnya. Setelah Nisa selesai didandani dan memakai gaun yang tentu saja dipilihkan oleh Daniel, Nisa pun keluar dari ruangan ganti, berdiri di hadapan Daniel dan Brian. Melihat perubahan Nisa, Daniel sempat melongo kagum, sampai akhirnya asisten Brian mengingatkan Daniel. Bagaimana Pak Presdir? Apa sudah memuaskan hasil kerja pegawai di sini? Tanya sang manajer. Lumayan, paling tidak nggak akan bikin aku malu, ucap Daniel dingin setelah dia kembali pada kesadarannya. Dasar bos gila, aku sudah berubah secantik ini, masih saja diledeknya. Maunya apa sih? Batin Nisa namun tak berani bersuara, hanya tersenyum kecut mendengar perkataan bosnya. Hahaha, si bos jelas-jelas dia tadi sampai melongo. Kalau tidak kuingatkan, bisa ngeces tadi, masih aja pura-pura. Brian ikut membatin. Ya sudah, kamu tunggu di sini dulu, gantian saya mau siap-siap. Mana pakaian saya yang kamu bawa tadi, Brian? Tanya Daniel. Sudah saya kasih ke pegawai di sini bos tinggal ganti aja di dalam. Saya juga mau ganti pakaian dulu, saut Brian dan mengikuti sang bos masuk ke ruangan khusus untuknya berganti pakaian. Nisa tak berhenti mematut dirinya lewat kamera ponselnya. Sekali-kali dia juga memotret untuk mengabadikan penampilan yang berubah drastis menjadi wanita cantik. Tak hentinya dia memuji dirinya sendiri. Ternyata aku bisa cantik juga kalau didandani.
Pantas aja orang kaya semua kelihatan cantik-cantik, semua karena dandanan dan pakaian mewah mereka. Nisa berkata-kata dalam hatinya. Manajer salon mendekati Nisa, menyerahkan tas bermerek yang mewah dan elegan, dengan warna senada dengan baju yang Nisa pakai. Dia juga memakaikan anting, gelang dan kalung mewah pada Nisa, membuat Nisa makin mempesona dan nampak berkelas. Wah, Mbak Nisa, Anda cantik banget. Maaf nunggu lama, saya tadi sedang memilih-milih perhiasan yang cocok untuk Mbak, ucap sang manajer sopan. Gak apa-apa Mbak, jangan panggil saya Mbak, panggil Nisa aja. Saya juga pegawainya Bos Daniel, jadi jangan sesungkan itu, jelas Nisa. Mana saya berani Mbak, kalau Mbak sudah dibawa ke sini dan didandani seperti ini, itu artinya Mbak bukan hanya pegawai biasa. Gak semua orang bisa mendapatkan perlakuan istimewa seperti ini. Itu artinya Mbak orang istimewa untuk Pak Presdir. Jadi jika saya tidak sopan, bisa-bisa saya kehilangan pekerjaan. Teram manajer itu sopan. Ya udah, terserah Mbak aja, ucap Nisa pasrah. Istimewa apaan? Saya dibeginiin cuma biar dia nggak malu, gerutu batin Nisa. Tak lama sang bos dan asistennya keluar dengan pakaian yang sudah berubah, lebih mewah dan berkelas, dengan warna yang cocok untuk mereka. Sekarang giliran Nisa yang melongo kagum. Daniel yang melihat Nisa sudah dipakaikan perhiasan makin memujinya, namun hanya dalam hati. Ternyata kalau dia didandani seperti ini, dia bahkan jauh lebih cantik dibanding anak-anak konglomerat yang selama ini mama kenalin ke aku, batin Daniel. Bos, Nisa cantik banget ya, kayaknya aku bakal nambah suka sama dia, bisik Brian menggoda Daniel. Awas saja kalau kau berani natap dia lebih dari 1 menit, aku bakal keluarin matamu dari tempatnya, Daniel balas berbisik dengan nada kesal. Hehehe, saya bercanda bos, mana berani saya. Suka sama wanita yang bos suka, canda Brian. Kalau kamu asal ngomong lagi, mulutmu akan aku jahit, biar kamu gak bisa bicara sembarangan. Lagi, bisik Daniel ketus, Brian hanya tersenyum menanggapi. Udah, ayo berangkat, jangan ngaca terus, kamu gak akan berubah jadi cantik di mataku. Sarkas Daniel membuat Nisa mendengus kesal, namun enggan menanggapi. Otak seklek sang bos. Mereka pun kembali ke mobil. Ternyata hari sudah gelap, berarti mereka cukup lama berada di dalam tadi.